Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Sayyidina Muhammadin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Habib Akbar Maulana Kors TBL 14. Izin membawakan kultum tentang mencari ridho Allah. Setiap mukmin yang ia harapkan dan yang paling besar pengharapannya adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena keridhaan Allah baginya segala-galanya. Sebab apabila Allah ridho kepadanya, maka Allah pasti berikan kepadanya berbagai macam hidayah, taufik, rahmat, dan kasih sayangnya. Sebaliknya, apabila Allah murka kepadanya, maka apalah kehidupannya untuk manfaat di dunia dan akhiratnya. Sebab kalau Allah murka, Allah pasti halangi dirinya dari rahmat dan hidayahnya. Maka seorang mukmin berusaha sekuat tenaga mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-gerik hidupnya, dalam setiap aktivitas, karena tujuan hidupnya memang akan kembali pada Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah amal yang apabila kita amalkan dan kita jaga akan menjadikan halal keridhaan Allah kepada kita. Disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim atau manusia atau seorang hamba berkata ketika menjelang sore dan pagi hari, Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya. Aku ridho kepada Allah sebagai Robku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Kecuali Allah berhak untuk meridhoinya pada hari kiamat. Saudara-saudaraku sekalian, rekan-rekan taruna-taruni Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, ucapan ini ucapan yang sangat ringan di lisan kita, namun pahalanya sangat besar, maknanya pun sangat dalam sekali. Seorang hambanya yang berkata, Raditu billahi robbah, aku ridho Allah sebagai Robku. Pernyataan yang membutuhkan pada konsekuensinya kita akan menyatakan, aku ridho Allah sebagai Robku. Berarti dia harus hidup dengan ketentuan-ketentuan yang Allah tentukan dalam hidupnya. Dengan semua takdir yang Allah berikan kepadanya, dan dia yakin bahwasannya semua yang Allah tentukan untuk dirinya itu yang terbaik dalam hidupnya. Karena ia yakin bahwa Allah tidak mungkin menzolimi hamba-hambanya. Ketika ia berkata, aku ridha Allah sebagai Rob, berarti dia sudah siap untuk senantiasa sami'na wa ata'na kepadanya. Untuk senantiasa patuh dan tunduk kepada semua perintah-perintahnya, dan siap untuk menjauhi larangan-larangannya. Dan ia yakin bahwa semua perintah Allah pasti maslahat dalam hidupnya. Dia yakin pasti semua larangan-larangan Allah mengandung mudarat yang besar dalam hidupnya. Maka ia akan senantiasa tunduk dan patuh karena ia ridho Allah sebagai Robnya yang senantiasa taat dalam hidupnya. Berbeda dengan orang yang ucapannya berkata, Raditu billahi robba, tapi ternyata ia lebih ridho hawa nafsu sebagai pengaturnya. Ia lebih ridho untuk diatur oleh selain Allah Rabbul Izzati wa Jalla. Ia lebih ridho dengan syahwatnya, maka ia tidak akan tunduk pada Allah. Maka hakikatnya orang ini berkata secara dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Rob. Maka kita senantiasa ridho dengan salat-salat kita. Kita ridho ketika mendengar azan untuk senantiasa mendirikan sholat dan kemudian pergi ke masjid dengan penuh keridoan dan kegembiraan. Karena kita ridho Allah sebagai Rob kita. Satu-satunya zat yang berhak disembah. Maka kita tidak ridho apabila Allah disekutukan. Kita tidak ridho kepada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Karena kita hanya ridho Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Karena Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil islami dina. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Keridoan yang konsekuensinya ia berusaha untuk menjalankan semua syariat Islam dalam hidupnya, dalam pakaiannya, dalam makanannya, dalam akidahnya, dan dalam ibadah-ibadahnya. Bahkan dalam seluruh sisinya, ia ingin mengaplikasikan Islam
ia merasa senang bahwa ia merasa bangga Islam sebagai agamanya. Karena itulah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan pada hari kiamat nanti ia termasuk orang-orang yang merugi. Ia merasa senang dengan Islam karena ia tahu bahwa ia adalah agama yang Allah ridhoi untuk manusia seluruhnya. Maka ia berusaha mengkaji Islam, mempelajari Islam, menjalankan dalam kehidupannya sehari-hari. Terlihat pakaiannya Islam, terlihat ia dalam tingkah lakunya mencerminkan kehidupan Islam, terlihat eh, adabnya sebagai keyakinan terhadap Islam, bahkan dalam seluruhnya ia betul-betul menjadi Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang menyatakan aku ridho Islam sebagai agamaku, ridho dengan aturan yang Allah turunkan berupa aturan Islam yang sangat indah ini. Seorang muslim tentu ia sangat rindu dengan Islamnya karena kalau kita perhatikan Islam itu agama yang sangat indah sekali yang senantiasa memerintahkan segala macam kebaikan dan melarang diri dari berbagai macam keburukan. Islam juga mengajarkan kita keadilan. Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada manusia, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim, berkata yang baik dan tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa mengharapkan kehidupan dunia. Karena orientasi Islam dalam dalam sebuah kehidupan adalah akhiratnya. Umatul Islam kemudian ia berkata dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabiku maka ia akan jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Ia ridho Rasulullah sebagai nabinya maka ia pun berusaha menghidupkan sunnah-sunnahnya. Terlihat dalam pakaian sunnah Rasulullah, terlihat juga dalam sholatnya seperti sunnah Rasulullah, terlihat dalam makanan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ia berusaha untuk mempelajari hadis-hadisnya, bahkan dia merasa gembira dengan mempelajari hadis-hadis Rasul. Karena ia mencintai Rasulullah SAW, ia ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya. Maka Rasulullah SAW berada di dadanya menjadikan sesuatu yang luar biasa yang sangat dicintai dari seluruh manusia. Maka dari itu, perbanyak mencari ridho Allah dengan berbagai macam cara. Di dunia ini banyak sekali untuk mencari ridho Allah. Mudah-mudahan taruna-taruni Politeknik Penerbangan Indonesia Curug bisa mengambil hikmah dari kultum hari ini. Sekian kultum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.